Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang berbahagia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya bersyukur karena hari ini Tuhan tetap setia menjaga dan memelihara kita. Kita bersyukur dalam segala keberadaan kita, termasuk dalam kesulitan. Tuhan selalu berjanji untuk menolong dan menyertai kita. Kita belajar hari ini yaitu tema penting, yaitu apa yang kita lakukan ketika kita mengalami sakit. Ya, saya baca satu ayat dari Yesaya pasal 40. Saya baca satu ayat, yaitu ayat 29. Firman Tuhan berbunyi, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, ketika kita sakit, langkah pertama memang kita harus ke dokter. Ya, kadang-kadang dokter memberi rekomendasi untuk dicek di lab. Mungkin darah untuk dicek apakah ini ada bisul, apakah ini darahnya mungkin barangkali harus dicek, pastikan bahwa penyakitnya apa, ya. Nah, ketika itu terjadi, maka kita mendapat masukan atau keterangan bahwa tentang apa kita sakit, atau kita sakit apa, atau diduga apa. Ya, nah untuk pertama, setelah kita dokter, kita belajar untuk satu hal, jangan panik. Mengapa? Kalau kita panik, maka ayat ini bilang kepada kita, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Memang secara emosi kalau kita sakit itu lelah. Karena kita berpikir, ya kadang-kadang lelah bukan karena kita bekerja, tapi pemikiran kita yang menerawang kemana-mana sehingga segala hal kita pikirkan. Bahkan bisa jadi hal-hal yang negatif dan buruk kita pikirkan di sana. Nah untuk itu, ya setelah kita ke dokter, ya, dokter mengatakan mungkin harus ke lab, mungkin kita harus ke rumah sakit juga, bisa jadi. Oke? Nah kita harus berpikir yang tenang. Karena ketenangan itu membuat kita berpikir jernih, berpikir rasional. Saya berjumpa dengan banyak orang ketika mereka sudah sakit, jadi tidak rasional. Ya, tidak bisa diajak berpikir secara clear. Mengapa? Karena kekhawatiran, kecemasan, mungkin beberapa orang malah panik. Menjadi panik sehingga tidak bisa bicara. Kita bicara A, dia jawab B. Kita bilang, ya kamu sabar. Ya gimana Pak? Saya sabar. Ya sabarlah. Masa kamu dari ranjang ini dengan selang di mana-mana, infus di mana-mana, kamu harus pergi, kan tidak mungkin. Jadi tidak ada pilihan, kamu harus belajar untuk bersabar. Jadi ketenangan kita menjadi cocok dengan ayat ini karena dikatakan bahwa Dia Allah memberi kita kekuatan. Kita yang lelah, kita yang mengalami banyak tekanan, mungkin kecemasan, mungkin panik, mungkin kekhawatiran karena pikir sampai Z ini dari mana biaya? Ini berapa lagi biaya akan keluar? Ya, tabungan saya sudah habis. Nanti kalau saya dirawat sini bagaimana anak-anak? Nanti kalau saya rawat bagaimana pekerjaan, dan segala macam itu menambah beban untuk kita makin stres, itu tidak baik. Jadi setelah kita dokter, belajarlah untuk tenang. Kalau kita pun harus masuk rumah sakit, tetap tenang. Dan ketenangan itu membuat kita berpikir secara rasional. Hal yang kedua ialah ini tentang obat. Ya, ada kalanya obat itu dikasih dokter kurang cocok buat kita. Ya, kita konsultasi lagi. Dok, ini setelah saya minum ini saya pusing. Oh, itu biasa. Ya. Dok, setelah saya minum obat ini kok saya mual-mual ya, itu efek dari obat. Iya, barangkali dokter bisa memberi obat anti mual atau seperti itu. Atau dok, saya minum ini kok jantung saya berdebar-debar. Ya memang obat ini salah satu indikatornya atau efek ala jantung berdebar-debar. Maka kalau kita beli obat tertentu, ditulis di situ. Ya ada indikatornya adalah tidak boleh untuk yang ada jantung, tidak boleh ada yang apa gitu ya, hipertensi atau gangguan pada apa gitu. Itu ditulis biasanya, kontraindikasi. Atau ini akan berpengaruh ngantuk. Makanya kalau saya minum obat untuk flu, ya saya tidak mau mengendarai kendaraan karena itu bisa berbahaya karena obat itu membuat kita ngantuk. Atau ini akan sedikit mual-mual. Kita harus siasati karena itu dampak dari obat. Jadi ketika obat itu tidak cocok, ya kita konsul lagi dengan dokter. Tapi jangan kemudian kita menambah sendiri atau bikin resep sendiri. Seolah kita dokter itu tidak baik. Kita konsultasi dan barangkali obat bisa diganti atau ya diturunkan dosisnya, atau mungkin ditambah, mungkin kalau ada efek mual atau pusing ya barangkali ditambah efek untuk mengatasi mual ya. Biasanya dokter mengatakan ini 30 menit atau sejam sebelum atau 30 menit sebelum makan ini minum dulu ya. Biasanya anti mual seperti itu ya. Nah dikasih, sehingga kalau kita diberi satu resep obat tertentu, ya kita sesuai dengan anjuran. Ada orang yang saking ingin cepat sembuh, dia minum lebih banyak antibiotik. Dia pikir ngapain kita lama-lama. Ini logika yang salah. Lalu dia minum dengan cara dia, akhirnya fatal. Karena antibiotik itu sudah diatur. Ya, 1 hari minum berapa sampai 4 hari. Jangan sampai nggak habis. Dokter bilang ini dihabiskan ya.
Di apotek juga dibilang ini dihabiskan ya. Malah ditulis di situ habis, sampai habis. Nah jangan kita udah enak kok, badan saya udah enak, udah sembuh. Jangan menyimpulkan begitu. Karena barangkali menurut dokter itu kan penyakitnya, kumannya itu belum betul-betul mati. Baru ya istilah awam baru pingsan lah. Jadi kalau dokter kasih resep, kita beli, katakanlah ya, dan kita harus minum, kita harus percaya. Karena ini penting sekali. Kalau ada hal yang barangkali ya kok menurut saya kering-kering, saya kepala pusing, mual-mual, kok saya seperti apa ya, ngantuk ya, kok saya seperti konsultasi lagi ke dokter. Dan dokter akan menjelaskan bahwa ini barangkali adalah efek dari obat itu. Ya, obat itu selalu memberi efek. Tapi hal yang paling penting adalah kita harus tetap percaya. Kalau kita tidak percaya, ngapain kita ke dokter? Justru karena kita percayalah kita ke dokter. Dan kalau bukan ke dokter, kita mau kemana? Masa ke dukun? Masa ke orang pintar? Ya ke dokter lah. Karena dia belajar, sehingga kerjasama untuk saling mempercayai, termasuk ketika obat dikasih kita harus minum sesuai dengan anjuran dan apa yang dikatakan oleh dokter, apotek, ya kita lakukan dengan baik. Karena apa? Ini demi kesembuhan kita. Dan kalau kita keluar dari situ, waduh, kita menjadi dokter bagi diri kita sendiri, dan itu tidak benar. Nah untuk itu, obat yang dikasih, usahakan kita minum dengan teratur seperti yang dianjurkan oleh dokter atau resep itu. Hal yang ketiga penting adalah kita belajar untuk coba ambil kesempatan untuk istirahat. Jadi pola istirahat itu harus betul-betul kita miliki yang baik. Yang berikut pola makan. Makan, minum, termasuk obat itu kita lakukan dengan baik. Nah biasanya kalau orang itu sakit seringkali sulit makan. Nah ini tidak benar. Saya pengalaman pribadi, kalau saya sakit apapun saya makan. Makin saya sakit makin saya makan. Contoh, kalau saya satu hari misalnya, saya buang air sekali saya makan sekali. Buang air sekali saya makan sekali. Buang air sekali saya makan sekali. Itu darurat sambil saya mendapat obat. Tapi jangan kita muntah atau kita buang air besar, muntah, boros, tapi nggak ada yang masuk, itu bahaya. Pengalaman saya nggak pernah saya berbahaya dalam hal apa saja. Kalau saya buang air besar satu kali, saya makan cukup banyak. Buang besar saya makan. Buang air besar saya makan. Mau 10 kali, 15 kali saya buang air besar, saya makan 15 kali. Berapa saya tambah lagi bonus 18 kali. Jadi tubuh saya tidak kekurangan makanan. Sebab bahaya bisa dehidrasi. Jadi pola tidur harus dijaga supaya tetap kita tidur walaupun kita sakit, sudah kita tidur. Ini saatnya untuk kita istirahat. Kalau kita sakit, makan itu sangat-sangat diperhatikan. Jangan sampai kita minum obat, antibiotik misalnya, terus kita nggak makan. Waduh, itu berbahaya. Tahun 83 di Sorong, saya disuntik penicillin 10 cc. Tapi saya mengaku saya sudah makan, padahal saya belum makan. Begitu disuntik, itu penicillin 10 cc masuk dalam darah saya. Tiba-tiba saya mulai mendengar kayak orang lagi ngelas, makin keras. Terus saya mata sudah mulai, ya saya seperti mulut jadi kaku. Jadi untuk saya cepat bilang, suster, saya tadi belum makan. Waduh, dia marah setengah mati. Kamu membahayakan diri kamu dan kita semua. Cepat dibikin air gula, kira-kira tuh gelas yang hangat, agak banyak gula, dikasih saya minum. Iya, saya merasa lebih enak, baru kemudian disuntik. Setelah itu saya diceramain panjang lebar. Kamu ya, itu obat yang masuk 10 cc penicillin. Itu berbahaya sekali bagi kamu. Kalau kamu belum makan. Saya memang belum makan dari malam, tapi saya ngaku. Dokter tanya kan, mati udah makan nggak? Udah. Ya udah. Padahal saya buang makanannya. Lalu saya disuntik. Waduh. Nah ini contoh daripada kerjasama. Nah kalau kita pola makan bagus, pola tidur bagus, pola pikir. Jadi 3 pola yang di poin 3 ini. 1 pola tidur yang baik. Karena tidur yang baik itu membuat kita lebih cepat pulih. Yang kedua, pola makan yang baik itu membuat kita lebih cepat pulih. Yang ketiga, pola pikir yang positif itu mendorong kita untuk cepat pulih. Itu poin yang ketiga. Hal yang keempat saya baca di ayat yang selanjutnya dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semua para jawali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah 2 ayat terakhir 30 dan 31 menggambarkan begini. Kalaupun kita sakit, maka kita harus belajar untuk percaya bahwa kita akan melewati ini dengan baik. Karena Tuhan memberi kita kekuatan, menambah semangat, supaya ketika kita sakit dan kita harus berbaring, kita berpikir positif. Ya, saya jarang sakit. Ya, begitu saya sakit dan saya dirawat, jarang sekali seumur hidup saya. Mungkin baru 2 kali saya dirawat. Ya. Nah, saya ambil kesempatan itu untuk berpikir positif. Ini kesempatan saya untuk istirahat. Kenapa? Saya itu ada kelemahannya workaholic. Nah, orang yang workaholic kerja, itu biasanya mungkin sudah ada sakit tapi kita tidak terasa.
Karena workaholic itu membuat kita tidak rasa bahwa kita sudah seharusnya istirahat. Jadi kita kerja terlalu berlebihan sehingga ketika kita harus dirawat, kita bersyukur begini, ini kesempatan kita untuk istirahat. Beberapa orang saking sibuk tidak pernah baca Alkitab. Begitu dia sakit, dia baca banyak sekali Alkitab. Nah berarti Tuhan mau di tengah-tengah kesibukan jangan lupa baca Alkitab. Nah ketika kita sakit, orang-orang lain mungkin berdoa cuma sekedarnya, doa makan, mungkin mau pergi. Tetapi waktu doa yang sebenarnya hilang. Nah pada waktu dia sakitlah, dia punya banyak waktu untuk istirahat. Karena dia terlalu workaholic. Dia punya banyak waktu untuk baca Alkitab, Bible reading. Karena apa? Karena dia kuat banget tapi nggak baca Alkitab. Iya, yang ketiga ada waktu dia untuk berdoa. Dari baca Alkitab, istirahat dan berdoa itu dia temukan ketika dia sakit. Berarti ketika you sakit itu cara Tuhan untuk membuat you istirahat. Karena you terlalu kayak mesin, kayak robot, udah nggak ada rasa capeknya. Yang berikut itu kesempatan kamu untuk membaca Alkitab. Karena selama kamu sehat, baca Alkitab itu sekedarnya. Itu waktu kesempatan untuk berdoa. Karena waktu kamu sehat, sibuk, kamu bahkan tidak punya waktu berdoa. Dalam arti yang sesungguhnya. Sehingga waktu kamu sakit, terbaring di rumah sakit mungkin sebulan. Ya, infus di mana-mana. Gak bisa kemana-mana kan? Ya terpaksa lebih banyak untuk berdoa. Berarti doa kita temukan kembali. Seperti Tuhan merecovery kembali spirit kita, spiritual kita, semangat kita, doa kita, Bible reading kita, dan istirahat kita. Justru di saat kita sakit. Nah kalau sehat, itu jangan sampai kita abaikan, yaitu istirahat yang cukup, ya, baca Alkitab yang sesuai dengan seharusnya, dan juga waktu berdoa dengan Tuhan. Kenapa? Karena kesibukan seringkali kita mengambil waktu-waktu yang berharga seperti itu. Saya akan menutup dengan mengatakan begini, ketika kita sakit, pergilah ke dokter. Mengapa? Karena dia akan memberitahu kita hal-hal apa yang perlu kita lakukan. Ya, ketika dikasih obat, minumlah dengan benar, dengan sesuai anjuran. Jangan nambah, jangan kurang. Apalagi mengembangkan pikiran sendiri. Obat ini kan pahit, ini aja diminum, ini nggak usah. Jangan, itu yang pahit itu justru yang menyembuhkan penyakit kamu. Ini nggak usah, ini kan saya sudah selama ini pakai vitamin. Cukup 2 ini aja, vitamin nggak usah. Karena saya bisa minum vitamin yang lain. Jangan, sesuai dengan apa yang diresepkan oleh dokter. Dan jaga pikiran kita, jaga istirahat kita, jaga pola makan kita. Dan saya mengatakan ketika kita sakit, banyaklah ambil waktu untuk berdoa, banyak ambil waktu untuk membaca Alkitab, banyak ambil waktu untuk istirahat. Karena mungkin selama ini kita terlalu sibuk, terlalu capek, terlalu lelah, dan Tuhan atur untuk kita istirahat. Dan jangan kita berpikir, aduh nanti ini itu terbengkalai. Enggak ada terbengkalai. Istirahat saya dengan tenang, pekerjaannya akan jalan dengan baik. Ya, tugas pelayanan akan ditangani dengan baik. Udahlah, kamu jangan berpikir bahwa kalau kamu tidak ada, pekerjaan Tuhan tidak jalan. Itu tidak benar. Kamu ada atau tidak, pekerjaan Tuhan akan jalan. Tapi poin kamu istirahat. Dan pekerjaan Tuhan tidak bergantung pada kamu. Pekerjaan Tuhan bergantung pada Tuhan. Waktu kamu sekarang adalah istirahatan. Menikmati saat-saat istirahat di sana. Dan jangan negatif thinking. Karena itu akan memperhambat kesembuhan kita. Belajarlah positif, tak bersemangat. Karena kekuatan yang baru dari Tuhan, pengharapan dari Tuhan akan dikasih buat kita. Terus memberkati dan shalom. Amin.